Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini Bapak akan memaparkan tentang kebugaran jasmani. Tapi nanti akan hanya ada satu unsur yang akan kita bahas, yaitu unsur pada komposisi tubuh. Dan materi ini mungkin akan menjadi materi terakhir kita pada semester ini. Semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat saudara-saudara pelajari kembali dan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Sebelum saya menyampaikan materinya, ada beberapa motivasi yang ingin saya sampaikan. Jika kau tidak bisa terbang, maka lari. Jika kau tidak bisa berlari, maka jalan. Jika kau tidak bisa berjalan, maka merangkak. Namun apapun yang kau lakukan, kau harus terus maju ke depan. Jadi intinya dalam melaksanakan sesuatu itu kita harus melakukan semampu kita, semaksimal kita, semampu kita. Nah, yang penting adalah jangan mengulur-ngulur waktu atau jangan menunggu-nunggu besok, tapi kerjakan saat ini juga. Meskipun pace kalian itu tidak bisa cepat, atau mungkin kalian bisa melakukan, misalkan belajar, kalian bisa belajar dengan cepat. Ya, kalau kalian tunggu-tunggu besok, maka jadinya nanti akan menjadi lambat. Kelebihan kamu nanti akan sia-sia. Nah, apalagi kalau kemampuan belajar kita itu lambat atau kurang, nah maka harus dimulai dari sekarang juga agar kita bisa mengimbangi teman-teman kita yang cepat. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis pengukuran indeks massa tubuh, kemudian berat badan ideal, dan denyut nadi latihan. Jadi semua ini adalah bagian dari komposisi tubuh. Jadi nanti kita dapat menganalisis pengukuran indeks massa tubuh, kemudian berat badan ideal, dan denyut nadi latihan. Kemudian yang terakhir, mengukur indeks massa tubuh dan berat badan ideal dan nadi latihan. Jadi selain menganalisis bagaimana cara melakukannya, kita juga nanti akan mempraktikkan atau melakukan pengukuran-pengukuran yang saya sebutkan tadi itu secara mandiri. Apa itu komposisi tubuh? Komposisi tubuh adalah proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya lemak ya. Jadi itu nanti harus dibedakan mana berat atau komposisi tubuh kita yang tanpa lemak atau mana yang dengan lemak. Ini kita akan membahas itu. Kemudian untuk cara pengukurannya, yang pertama ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah indeks massa tubuh kita, jaringan tubuh kita tanpa menghitung proporsi lemak dalam tubuh kita. Nah, di sini pengertiannya adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklarifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Jadi indeks massa tubuh ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter atau kilogram per meter kuadrat. Untuk rumus menghitungnya atau rumus penentuan penghitungannya indeks massa tubuh, jadi nanti kalian hitung berat badan, satuannya dalam kilogram, kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan atau tinggi badan dikali tinggi badan. Nanti hasilnya menjadi indeks massa tubuh. Nah, untuk menghitung berat badan ideal, kalau berat badan ideal itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, tinggi badan dalam satuan meter dikurangi 100, kemudian dikurangi dengan tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%.
Dan berat badan ideal yaitu tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikali 15%. Yang membedakan adalah pengalinya. Untuk laki-laki dikalikan 10%, untuk perempuan dikalikan 15%. Karena jumlah lemak laki-laki dan perempuan berbeda, masih banyak untuk perempuan. Nah, ada tambahan ini untuk menghitung berat badan normal. Berat badan normal itu normalnya berat badan yaitu tinggi badan dalam satuan cm dikurangi dengan 100. Belum ideal, asalkan normal tidak masalah ya. Yang penting tidak melebihi normal. Kalau melebihi normal kalau melebihi normal itu berarti namanya kegemukan. Ideal, kalau berat badan ideal tadi itu adalah idealnya berat badan kita. Idealnya itu berarti sesempurna mungkin berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan. Jadi setiap orang yang dengan tinggi badan berbeda-beda, nanti otomatis berat badan idealnya juga berbeda-beda. Saya lanjutkan untuk denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan ini adalah denyut nadi di mana kita latihan. Jadi ketika kita latihan sedangkan denyut nadinya belum mencapai denyut nadi latihan, jadi latihan kita itu kurang intens atau intensitasnya masih kurang, maka intensitasnya harus dinaikkan. Jadi cara menghitungnya adalah 60% sampai 80%. Jadi kalau kita masuk 60% sampai 80% nya denyut nadi maksimal kita masuk dalam denyut nadi latihan. Nah, untuk menghitung denyut nadi maksimal bagaimana? Denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi dengan usia kita. Jadi ini saya misalkan usia kita 16. Jadi ada denyut nadi ini 220 itu konstanta ya, patokannya 220 dibagi usia dikurangi usianya 16. 220 dikurangi 16 sama dengan 204. Jadi di sini saya contohkan untuk menghitung denyut nadi latihan 60 sampai dengan 80. Jadi 60%-nya 220, 600%-nya 60%-nya 214 ada 122, dan 80%-nya 214 ada 163. Jadi kalau denyut nadi kita berdenyut ketika kita latihan, ketika kita berolahraga, kita menghitung denyut nadi kita. Kalau denyut nadi kita yang usianya 16 tahun ini ya, kalau denyut nadi kita antara 122 denyutan per menit sampai dengan 163 denyutan per menit, itu berarti kita sudah masuk fase latihan. Jadi latihan kita akan bermanfaat, latihan kita sudah sesuai dengan keperluan kita, sudah intens. Jadi ini untuk menghitung kalau kita berolahraga, kalau tanpa ilmu, kalau kita berolahraga kita asal gerak saja, kita tidak menghitung denyut nadi kita. Nah, kalau setelah ini nanti saudara-saudara kalau berolahraga silakan diterapkan ilmunya, dihitung denyut nadinya, apakah saudara denyut nadinya sudah masuk dalam denyut nadi latihan atau belum. Kalau belum berarti latihannya harus ditingkatkan intensitasnya. Intensitasnya dinaikkan sehingga masuk dalam denyut nadi latihan. Nah, ini ada tabel denyut nadi latihan. Jadi kalau denyut nadi kalian, kita berolahraga itu punya tujuan untuk menurunkan berat badan atau meningkatkan kebugaran atau untuk atlet. Jadi nanti akan ada persentasenya. Kalau hanya untuk menurunkan berat badan, yaitu kita antara 60 sampai 70% itu untuk menurunkan berat badan. Kalau untuk meningkatkan kebugaran itu antara 70% sampai 80% dari
denyut nadi maksimal kita itu kategorinya itu. Kemudian untuk para atlet itu biasanya adalah 80 sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Bahkan ada yang 90 sampai dengan 100% denyut nadi maksimal. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Ini nggak usah dibahas sama. Kemudian kriteria. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh setelah diketahui hasilnya itu kita lihat di tabel kriteria. Kalau hasil penghitungannya indeks massa tubuhnya, kalau ini ada dua klasifikasi, satu klasifikasi menurut WHO, yang kedua klasifikasi menurut nasional atau Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nasional. Kalau ini yang WHO, ini yang Kementerian Kesehatan. Untuk yang WHO, jadi seseorang dikatakan berat badan kurang atau underweight itu ketika indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat. Dikatakan berat badannya normal apabila hasil indeks penghitungan indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai dengan 22,9. Dikatakan kelebihan berat badan atau overweight itu antara IMT antara 23 sampai dengan 24,9. Terus masuk dalam kategori obesitas tingkat 1 itu antara 25 sampai 29,9. Dan masuk pada obesitas tingkat 2 lebih jika IMT-nya lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Sedangkan menurut klasifikasi Kementerian Kesehatan Indonesia ada 3 kategori, yaitu kurus, normal, gemuk. Dikatakan kurus apabila kurus berat itu apabila kurang dari 17, IMT-nya kurang dari 17. Dikatakan kurus ringan antara 17 sampai dengan 18,4. Kemudian dikatakan normal apabila 18,5 sampai dengan 25,0. Dikatakan gemuk ringan apabila indeks massa tubuhnya 25,1 sampai dengan 27. Dikatakan gemuk berat apabila lebih dari 27. Nah, ini kriteria atau klasifikasi indeks massa tubuh yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini pelajaran terakhir, dan apabila ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Ada motivasi dari saya, semoga bermanfaat motivasinya. Jadi kita tidak pernah berhenti berolahraga karena menjadi renta. Kita menjadi renta karena berhenti olahraga. Jadi seseorang itu berhenti berolahraga bukan karena tua, bukan karena renta, tapi seharusnya kita itu malah kebalikannya. Kita renta karena berhenti berolahraga. Jadi bukan kita berhenti berolahraga karena menjadi renta, melainkan kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian untuk penugasan nanti akan saya sampaikan dalam video tersendiri. Silahkan nanti disimak baik-baik video yang saya buat ini dan video nanti yang akan saya buat tentang penugasan. Dan ini nanti mungkin akan menjadi materi terakhir kita di semester ini. Setelah ini kita nanti akan mungkin latihan soal atau hanya mengulas kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Terima kasih, tetap semangat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.